Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Mansa. Saya dari kelas 04 TPAP 001 dari Universitas Pamulang. Sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum jaringan komputer saya pada laporan ke-11. Langsung saja. Teori dasar ID Cloud Hosting merujuk pada layanan hosting yang disediakan oleh ID Cloud Provider. ID Cloud Hosting memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data mereka secara online melalui infrastruktur cloud yang disediakan oleh penyedia tersebut. Cloud hosting sendiri adalah metode hosting di mana sumber daya komputasi dan infrastruktur teknologi informasi (TI) (TI) disediakan sebagai layanan melalui internet. Dalam hal ini, ID Cloud Hosting mengacu pada penyedia layanan yang berbasis di Indonesia. Dengan menggunakan ID Cloud Hosting, pengguna dapat mengunggah situs web, aplikasi, atau data lainnya ke server cloud yang dikelola oleh penyedia tersebut. Pengguna dapat mengelola data mereka melalui antarmuka yang disediakan oleh penyedia, dan akses ke data tersebut dapat dilakukan dari mana saja dengan koneksi internet. Cloudflare adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan keamanan dan performa untuk situs web dan aplikasi di internet. Mereka menawarkan berbagai layanan yang bertujuan untuk memenuhi, mengoptimalkan, dan meningkatkan kinerja situs web. Secara umum, Cloudflare berfungsi sebagai perantara antara situs web pengguna dan server hosting situs web tersebut. Ketika seseorang mengunjungi situs web yang menggunakan layanan Cloudflare, lalu lintas situs web akan dialihkan melalui jaringan global mereka. 1. Kunjungi situs web ID Cloud Host di link ini, lalu di beranda temukan menu domain atau beli domain. Klik menu tersebut. Setelah itu, jika menu domain yang kita cari tersedia, akan muncul daftar domain yang sesuai dengan pencarian. Lalu pilih domain yang diinginkan dengan mengklik tombol beli di sampingnya. Setelah memeriksa keranjang belanja, klik tombol lanjutkan ke checkout atau bayar. Setelah itu akan diarahkan ke halaman checkout, di mana diharuskan untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat penagihan. Contohnya seperti ini. 2. Setelah mengisi informasi yang diminta, di bagian bawah halaman akan terlihat rincian biaya total dan opsi pembayaran yang tersedia, seperti pajaknya. Setelah itu, pilih metode pembayaran yang diinginkan seperti transfer bank atau kartu kredit, lalu ikuti instruksi untuk menyelesaikan proses pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Jika memilih transfer bank, perhatikan nomor rekening tujuan dan instruksi pembayaran yang diberikan. Lalu setelah menyelesaikan pembayaran, kita akan menerima email konfirmasi dari ID Cloud Host yang berisi rincian pembelian. 3. Selanjutnya adalah mengintegrasikan NS domain dengan NS Cloudflare. Yang pertama-tama, buka situs web Cloudflare, lalu klik pada tombol sign up atau get started untuk membuat akun baru. Setelah itu, isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan seperti alamat email dan kata sandi, lalu pilih paket layanan yang diinginkan, versi gratis atau berbayar, dan ikuti petunjuk untuk melengkapi proses pendaftaran. Setelah itu, masuk ke dalam Cloudflare yang sudah kita buat, lalu klik tombol Add Site di dashboard. Setelah itu, kita masukkan nama domain yang telah kita sewa dari ID Cloud Host pada langkah 1 dan klik tombol Add. Bagian keempat, lalu bagian ini, klik Continue untuk melanjutkan. Setelah itu, pilih DNS, lalu pilih bagian Record. Lalu Cloudflare akan menganalisis DNS domain kita, menampilkan catatan DNS yang ada. Selanjutnya, mengubah nama server yang perlu akan digunakan untuk mengintegrasikan NS domain dengan NS Cloudflare. Caranya adalah buka ID Cloud Host, lalu pilih Clean Area, lalu pilih domain. Setelah itu klik My Domain. Jika sudah kita pilih domainnya, lalu Manage Domain. Setelah itu klik Name Server, kemudian pilih Custom Name Server,
Lalu ganti nama server domain kita dengan NS yang diberikan oleh Cloudflare. Seperti ini, contoh di bawah. Setelah itu, buka Cloudflare untuk melihat apakah domain kita sudah aktif atau masih pending. Jika sudah aktif, seperti ini, maka nama servernya berhasil diganti. Setelah itu, klik domain yang ada di bawah ini. Ini aktif. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian overview. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil mengganti nama server. Selanjutnya adalah mode VPS. Dan remote VPS via SSH. Pertama buka ID CloudHost, setelah itu pilih top your account, lalu masukkan nominal yang ingin Anda tambahkan ke dalam akun kita, lalu pilih payment method. Setelah itu klik top up, lalu ikuti instruksi dan petunjuk yang diberikan pada halaman pembayaran untuk menyelesaikan proses top up. Setelah pembayaran selesai, saldo akun akan diisi sesuai dengan jumlah yang kita top up. Lanjut, langkah selanjutnya membuat VPS-nya. Pertama kita pilih virtual machine, lalu konfigurasi VPS-nya seperti di bawah ini. Lalu isi kolom username, password, dan reset name. Setelah itu klik create. Selanjutnya klik start untuk menjalankan VPS-nya. Setelah itu buka DNS checker untuk memastikan apakah alamat domain dan nama server kita sudah berhasil dibuat atau belum. Pertama masukkan nama alamat domain kita, lalu pada bagian record pilih A atau address. Setelah itu klik search. Jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Lalu cek juga nama servernya. Caranya adalah mengganti bagian recordnya menjadi NS. Setelah itu kita klik search. Jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat subdomainnya. Caranya adalah pilih add record, lalu buat dengan TP record A dan isi nama dan IP addressnya, kemudian save. Buat beberapa subdomain dengan konfigurasi yang sama sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah maka tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya adalah mengecek subdomain yang sudah dibuat di DNS checker. Di bawah ini adalah beberapa hasil screenshot pengecekan subdomain yang sudah dibuat. Pengecekan subdomain Wahyu kelompok 8, Janus kelompok 8 MyID, sama Satria kelompok 8 MyID. Setelah itu kita ping nama domain subdomain yang dibuat menggunakan CMD. Di bawah ini adalah beberapa hasil ping ke domain dan subdomain yang sudah dibuat. Ping kelompok 8, ping Yunus, ping Satria kelompok 8 ID, ping Wahyu .kelompok.my.id. Selanjutnya adalah remote SSH yang ada di virtual machine dan putih. Login ke dalam putih atau machine. Sini sudah login, sini sudah login. Seperti itulah cara meremote-nya nanti. Kesimpulannya, dalam ID Cloud Hosting, pengguna dapat mengunggah situs web, aplikasi, atau data lainnya ke server cloud yang dikelola oleh penyedia. Pengguna juga dapat mengelola data mereka melalui yang terbuka yang disediakan oleh penyedia. Dan akses ke data tersebut dapat dilakukan dari mana saja dengan koneksi internet. Cloudflare, di sisi lain, adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan keamanan dan performa untuk situs web dan aplikasi di internet secara global. Mereka berfungsi sebagai perantara antara situs web pengguna dan server hosting situs web tersebut. Layanan Cloudflare melindungi, mengoptimalkan, dan meningkatkan kinerja situs web dengan mengalihkan lalu lintas situs web melalui jaringan global mereka. Dalam konteks ini, Cloudflare dapat digunakan sebagai bersama dengan ID Cloud Hosting untuk meningkatkan keamanan, performa, dan kinerja situs web yang dihosting di cloud. Dengan mengalihkan lalu lintas situs web lalu jaringan Cloudflare, situs web dapat mendapatkan manfaat tambahan dalam hal keamanan dari serangan cyber, perangkat akses global, switching konten, dan optimasi gambar. Secara keseluruhan, ID Cloud Hosting menyediakan infrastruktur cloud hosting di Indonesia, sementara Cloudflare menyediakan layanan keamanan dan performa untuk situs web secara global. Kombinasi kedua layanan ini dapat memberikan pengguna keuntungan yang lebih baik dalam hal hosting, keamanan, dan kinerja situs web mereka. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi.
laporan jaringan komputer saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.